Andai dibolehkan makhluk sujud ke makhluk, maka istri yang saya perintahkan sujud ke suaminya. Bukan ayah, bukan anak ke ayahnya, istri ke suaminya. Itu. Pilihan ibu selama ada suami tidak ada, kecuali ibu patuh mengabdi saja pada dia. Karena semua ditanggung dia. Nafkah dia tanggung, dosa dia tanggung. Ibu masuk surga, tanggungan dia juga. Itu. Begitu hebatnya ya seorang suami itu. Jadi ibu rendahkannya. Tu maka ibu mengecek, tak boleh tinggi darinya suaranya. Ya tu. Banyak tanggung sadonya ibu tu. Tu contoh Nabi Adam tu ha. Nah. Kecik ibu lama rasa hidup baliknya patang ke lah sanang kok rasa aja. Silakan Pak. Mengenai pakaiannya sekarang kita lihat. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah. Kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita lanjutkan kembali bahasan kita tentang kisah Nabi Adam di surat Thaha mulai 115 sampai 123. Nah, baru terakhir kita bahas ayat 119 di mana Allah mengatakan kepada Adam, jangan sampai engkau dan istrimu terusir dari sorga, karena di sorga ini kamu tidak akan lapar. Kalau kamu terusir nanti kamu kelaparan di dunia. Di sorga kamu tidak akan telanjang, pakaian cukup. Nanti kalau engkau terusir ke dunia, engkau akan telanjang cari pakaian. Engkau tidak akan kehausan di sini, tapi di dunia kau akan kehausan, dan kau tidak akan kepanasan, dan di dunia kau akan kepanasan. Nah itu sampai ayat 119. Sekarang kita lihat ayat 120. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fawaswasa ilaihi syaitan qala ya Adam hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Maka syaitan mewaswaskan kepada Adam. Apa kata syaitan? Wahai Adam, maukah engkau aku tunjukkan pohon kekekalan? Ada satu pohon yang kalau engkau makan buahnya, engkau kekal di dalam sorga dan tidak akan keluar selamanya. Namanya syajaratul khuldi, pohon khuldi. Wa mulkin la yabla, dan kerajaan yang tidak akan pernah punah. Engkau berkuasa, kekuasaan engkau akan ada selamanya bersama engkau. Inilah yang diwaswaskan oleh setan kepada Adam, yang membuat kemudian Adam tergiur, tergoda, dan akhirnya melanggar aturan Allah. Jadi kata Allah, setan itu mewaswas. Ada hal yang menarik Bapak Ibu ya. Kita lihat ayat sebelumnya. Ketika Allah memerintahkan para malaikat sujud, maka semua sujud kecuali iblis. Jadi ada muncul kata iblis. Ya, jadi semuanya disebut malaikat pada awalnya. Tapi ketika ada yang menolak sujud, yang menyombongkan diri, maka makhluk yang tak mau sujud, yang menyombongkan diri disebut kemudian dengan iblis. Tapi ketika berwas-was, artinya membisikkan, maka kata iblis diganti dengan syaitan. Ya? Jadi tidak pernah dikatakan fawaswasa ilaihi iblis. Selalu fawaswasa ilaihi syaitan. Maka yang kita kenal waswas syaitan, tidak ada waswas iblis. Ya. Yang ada tu waswas syaitan. Kenapa tidak ada waswas iblis? Karena iblis itu tidak beraktivitas menggoda kita. Yang menggoda kita itu syaitan. Karena itu
iblis itu di dalam Al-Quran tidak pernah ditemukan bentuk jamaknya. Jadi iblis itu tunggal, mufrad namanya, tidak ada jamaknya. Sementara syaitan ada tunggal, ada jamak. Ada syaitan, ada syayatin. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Syayatin itu jamak dari syaitan. Ya. Jadi ada jin, ada iblis, ada syaitan. Jadi jin itu rumah besarnya. Semua makhluk yang diciptakan dari nar, dari api, itu namanya jin. Semua. Tapi jin ini ada yang patuh seperti kita, ada yang membangkang juga seperti kita. Yang patuh itu jin, yang membangkang iblis. Makanya aba wastakbara, yang membangkang itu iblis. Nah, iblis ini itu kalau bahasa kitanya GM-nya, dia general manager. Ya, dia tidak bekerja, dia mengatur saja. Dia memanage ya regulasi makhluk jin yang pembangkang. Pasukannya itu namanya syaitan. Maka ada namanya junudu iblis, pasukan iblis. Di surah Asy-Syu'ara itu ya, ada pasukan iblis ya, diceritakan mulai ayat berapa, ayat 200 ya. 200 sampai 222. Itu cerita tentang pasukan iblis, syaitan. Ya toh? Hal unabbiukum alaman tanazzalu syayatin. Itu pasukan iblis, syaitan. Jadi syaitan itu pasukan iblis. Jadi iblis itu apa? Jenderal besarnya. Dan dia mengatur regulasi setan yang mewas-was manusia. Nah, yang mewas-waskan itu setan. Dan dialah yang bekerja. Itu makanya kita berlindung dari setan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita tidak berlindung a'udzubillahi min iblis. Tidak, karena iblis tidak bekerja. Yang bekerja itu anak buahnya setan. Karena yang bekerja setan, maka kita berlindung dari Allah dari setan. Karena dia yang aktif. Kira-kira begitu. Nah, itu kenapa fawaswasa ilaihi syaitan. Ya, setan mewaswaskan kepada Adam. Was-was itu Bapak Ibu artinya lintasan fikiran. Dia tidak terdengar, tapi ada lintasan yang muncul di pikiran kita, itu was-was. Misal, Bapak Ibu baca Quran, dan nampak Quran lah kamaduk ke Quran tu, abikulah sudah isa seh. Itu was-was. Menunda kebaikan yang harusnya sudah kita lakukan itu namanya was-was. Dan kita tidak sadar kalau itu was-was. Kan sering begitu tuh Pak. Awak lah tajago jam ampe Pak. Itu dicari jam ampe, alai sajam lima talilah. Sabanta laila itu namanya was-was. Ya. Jadi itu kenapa Bapak Ibu kalau terjadi was-was maka segera lakukan lawan dari itu. Bapak Ibu baca Quran lalu kecek perasaan awak, bekolah sudah isa, baca cepet. Lawan tu cepet. Jangan sudah isa turian, sekarang baca. Kalau Bapak Ibu la taraga wa sedekah tu kecewa, habis lah sedekah hari itu. Itu cara melawan was-was. Karena setan itu kita tidak sadar kalau kita diwaswas. Ya. Halus. Ya, itu namanya waswas. Rasanya kita yang bicara, paling tidak kita itu, dia yang bicara itu. Ya. Tapi ada hal yang menarik Bapak Ibu. Apa hal yang menarik? Ketika Nabi Adam sendiri di sorga, di ayat 120 ini, fawaswasa ilaihi, waswas ilaihi, setan mewaswas kepada Adam itu pakai ilaihi. Coba baca nanti Al-A'raf ayat 20. Al-A'raf 20. Ketika Nabi Adam bersama istrinya Hawa, maka Allah berkata fawaswasa lahumas syaitan.
Bukan ilaihima tapi lahuma. Beda Pak Ibu. Beda preposisinya ya. Kalau dia Adam sendiri, waswasa ilah. Kalau dia dengan istrinya, waswasalah. Dia sama artinya kepada. Tapi giliran anak cucu Adam, bukan ilah, bukan li, tapi fi. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Jadi dalam Al-Quran itu kata waswas ada 3 preposisinya. Ada waswas ilah, ada waswaslah, ada waswas fi. Beda 3 itu Pak Ibu. Kenapa ketika Adam sendiri waswas ilah? Kenapa Adam dengan istrinya waswaslah? Kenapa manusia anak cucu Adam waswas fi? Artinya sama-sama membisikkan kepada. Tapi kata kepada itu bisa ilah, bisa fi, bisa li, bisa fi. Apa bedanya? Ilah itu menunjukkan makna jauh. Jadi ilah itu maknanya jauh. Maka waswasa ilah itu artinya setan dan Adam itu masih berjauhan. Ya. Jadi ketika Adam sendiri itu setan dan Adam itu jauh. Karena setan agak kurang berani dengan Adam sendirian. Agak takut, agak sagan juga setan dengan Adam sendiri. Tapi begitu Adam sudah dengan istrinya, diganti menjadi la. Fawaswasa lahuma. Kenapa lahuma? Karena Adam dan istrinya ketika dia sudah berdua, setan lebih dekat kepada mereka. Jadi setan ini, nak apa? Tolong tanang duduk ya. Dekat ibu-ibu di belakang. Gitu. Tanang duduk ya. Agak ke depan duduknya. Gitu. Kenapa waswasa lahuma di situ? Ketika Adam dengan istrinya, untuk menunjukkan ketika Adam sudah bersama istrinya, pekerjaan setan lebih gampang. Ketika Adam sendiri, pekerjaan iblis, setan itu lebih rumit. Tapi bersama istrinya, pekerjaan setan lebih ringan. Karena ibu atau istri itu bisa jadi agen setan. Jadi ketika seorang laki-laki dengan istrinya, setan lebih gampang bekerja Pak. Karena bisa menggunakan istrinya untuk menggoda. Setan kalau tidak bisa mewaswaskan secara halus, dia akan kasar datang kepada orang tadi lewat istrinya. Jadi kadang-kadang istri kita ini Pak, bisa jadi media setan. Contoh Nabi Ayub. Bisa. Nabi Ayub tidak mempan setan menggodanya ketika sakit. Siapa yang didatangi iblis? Setan, istrinya. Istrinya lah yang memaksa Nabi Ayub untuk berdoa minta sehat. Hingga ketika istrinya berkata, "Ya suamiku, berdoalah engkau minta sehat, engkau Nabiullah. Udah lama engkau sakit, berdoalah sehat." Apa kata Nabi Ayub ketika itu? "Inni massani syaitan." Ya Tuhan, setan sudah datang. Memang istrinya yang bicara, tapi sesungguhnya setan itu yang menggunakan jasa istrinya. Itu makanya laki-laki ini ketika tidak punya istri banyak kuat. Ketika punya istri banyak yang tergelincir. Ambo tidak mencari orang yang korupsi itu Ibu, ya, orang single. Selalu yang korupsi itu yang punya istri. Dan istrinya kok yang, mohon maaf, yang hidupnya glamor. Enggak. Dia korupsi itu karena tuntutan itu. Kalau kami tidak perlu korupsi, karena kebutuhan kami tidak banyak. Mana kebutuhan kami banyak? Makan sedikit, baju sedikit, ya, badak tidak ada.
Iya, kalau selingkuh tu ya salah pak tu mah. Tapi laki-laki kau makuk selingkuh di ibu-ibu je menggaduh. Coba ibu kalau ndak buka pintu kami nak masuk lah tu. Enak. Makuk kami masuk kan ibu buka pintu tu. Ibu-ibu je salah. Memang tak ibu yang salah dah, tapi encik lain. Nya makuk selingkuh tu kan dan encik lain tu. Kami ko ibu kalau kami gaduh pun ibu, tapi ibu tutup pintu ibu. Tak gaduh selingkuh lah tu. Ya tak? Ni bukanya pintu. Tu masuk kami. Tu makanya ya ketika Nabi Yusuf tak kuat setan itu lewat Zulaiha. Makanya itu Zulaiha itu simbol. Ya, simbol itu. Memang godaan yang paling hebat itu lewat perempuan. Tu makanya ketika Adam dengan istrinya waswasalah. Adam sendiri waswasailah. Perhatikan tu perbedaannya apa. Baca nanti Taha 120, baca nanti Al-A'raf 20. Beda tu pilihan preposisinya itu. Jadi memang setan lebih gampang menggoda laki-laki yang punya pasangan. Dia akan datang lewat pasangannya itu untuk menggelincirkan suaminya. No. Itu makanya Allah katakan inna min azwajikum wa auladikum aduwwul lakum. Hai laki-laki, ingat, istrimu itu musuhmu. Baca nanti di surat At-Taghabun. Istrimu itu musuhmu. Fahzaruhum, waspadai istrimu. Allah sebut begitu, Pak. Istri kita ini musuh kita. Musuh bukan dalam pengertian harus bermusuhannya, ya enggak, dia yang berpotensi mengantarkan kita ke neraka. Kalau kita tidak hati-hati, Pak, istri kita itulah yang akan mengajak kita ke neraka. Itu maka disebut musuh, seperti setan musuh kita. Allah sebut begitu di At-Taghabun, begitulah yang diingatkan Allah. Sesungguhnya istrimu itu aduun lakum, musuhmu. Apa lagi? Tapi apa yang salah faham beko dak lalu jadi ibu kan dan dak karakot kau lai batu. Tak tanya orang kau ke ya. Ndak betul lah, Pak. Maksudnya istri kita itu dia kalau kita tidak hati-hati, dia yang akan menggelincirkan kita. Karena mohon maaf, kita ni beda fitrah. Ibu fitrahnya memang kandak banyak. Itu fitrah ibu. Tak bisa ibu pungkiri itu. Ibu kok diciptakan dengan kandak banyak. Kok ibu tak bakandaknya le Pak, antuk. Itulah mungkin ada masalah tu Pak. Kalau istri kok banyak kandak itu asli tu Pak. Wajar, normal. Itulah perempuan yang banyak kandak tu. Atau maka tapi awakku kok capek mati itulah tu. Ya, tapi memang itu fitrah. Makanya itu tu musuh. Hati-hati. Dah? Sewaktu-waktu kan, ya tak seluruhnya. Istri kok kalau ndak ada Pak, biar tanya apa? Ya tu. Nabi Adam di sorga ndak ada istrinya Pak, bingung dia. Seakan-akan sorga tu seperti tak bernilai. Makanya Allah tahu, maka di sorga disediakan lagi bidadari yang banyak. Begitu pentingnya perempuan tu Pak. Sampai bidadari banyak di sana. Itu untuk siapa? Untuk bapak-bapak yang istrinya tidak ada di sana. Karena ibu-ibu banyak ke neraka, mengisi. Oh iya, kan hadis Nabi begitu. Mengisi kekosongan itu, ibu ada bidadari. Iya, itu hadis sahih. Kenapa ibu banyak masuk neraka? Itu kan disebut, sahabat kan bertanya, betul, dia protes sahabat, ya Rasulullah, kenapa perempuan banyak masuk neraka? Apakah mereka tidak taat kepada Allah? Kafirkah mereka pada tidak. Mereka taat, ahli ibadah, salatnya berjamaah, majlis taklim untuk sabantai itu, pokoknya baca Quran, pokok ibadahnya. Apa masalahnya? Yakfurnal ashir. Mereka gampang melupakan jasa-jasa dan kebaikan suaminya. Nabi berkata ke sahabat panggil, "Lau ahsanta ila ihdahunna dahra
Allah Nabi sebut begitu. Andai kalian berbuat baik pada istrimu seumur hidup, semua kehendaknya kau penuhi, apa yang diminta kau kasih, kemanapun dia ingin pergi kau bawa, seumur hidup kau berbuat baik padanya. Summa ra'at minka syai'an, lalu ada kandaknya ciek dak lapeh, cieknya pak, tertunda kandaknya di awak. Apa kata perempuan itu? Langsung kata Nabi, ma ra'aitu minka khairan katun, engkau tidak pernah berbuat baik kepada saya. Itu aslinya ibu-ibu. Minta beli jilbabnya pak, kecik awak besok lah cak, sekali becak. Lupunya 20 tahun sampai 10 tahun tu pak. Tu ibu-ibu cutu. Ambo dak curhat ke, tapi saya menyebutkan begitu karakter ibu-ibu. Itu yang membuat ibu masuk neraka banyak. Ibu dak tahu kami ini di luar rumah itu kadang tidurnya di kolong jembatan. Kami sering berbohong ke ibu itu. Ibu kira kami bahagia di luar rumah itu, menderita kami itu. Tapi di depan ibu kami nampak bahagia. Supaya ibu tidak ikut terbebani dengan penderitaan kami itu. Itu yang dilupakan perempuan itu. Tidak sedikit perempuan di hari tuanya kemudian mencampakkan suaminya. Dia lupa puluhan tahun suaminya membiayai hidupnya, membahagiakan dia, menyenangkan dia. Bapak Ibu tahu tak, kami laki-laki tidur di hutan belantara kadang tu, berjuang dengan harimau, dengan ular besar di sana itu, demi untuk ibu. Kenapa dari tua kami ibu buang? Itu yang membuat ibu masuk neraka banyak tu. Untung ada pensiun saja kau, kau nak lontan tu leh. Jadi memang begitu. Itu kenapa dikatakan dari aduun, musuh. Karena dia yang menggelincirkan kita tu, karena tuntutannya terlalu banyak. Kalau kita tidak bisa mendidiknya, bahaya tu pak. Itu makanya perintah Nabi, istausun nisaa khairan. Kalau wanita itu bersalah, istrimu bersalah, kau berbuat baik padanya. Jangan kau salahkan dia. Tidak bisa perempuan disalahkan pak. Disapu saja tak mungkin pak, jangan disalahan deh. Ibu kalau salah, caranya pak, ajak ke mall, beli baju. Cara mendidik ibu yang salah tu. Oh, kadi kecek kenyok, bu salah kerana ibu mah nyerenginya pak. Salah saya panjang mah caknya betul. Enak. Ya betul. Salah saya panjang dan mah caknya. Ada nem batu dan mah caknya. Enak. Makanya ibu kau tidak bisa disalahkan pak. Karena kata Nabi kalau dia salah berbuat baik padanya. Itu cara mendidik dia. Ya. Asal babik salah ibu kau oncen piti 1 juta. Sudah. Itu cara berbuat baik. Begitu. Kalau salahkan mana mau dia? Nak mau salahkan dia. Itu. Nah, itu kenapa musuh tadi itu, hati-hati. Gitu Pak. Itu kenapa Adam dan istrinya ketika berdua waswasa lahuma syaitan. Ketika Adam sendiri waswasa ilahi, Adam dan setan berjarak. Ketika Adam berdua, setan makin dekat. Tapi ketika anak Adam kita ini yuwaswisu fi sudurin nas. Tidak ila, tidak la, tapi fi. Fi itu maknanya bertempat, ni fi namanya. Ni Allah, ni fi namanya. Fi itu maksudnya di dalam. Di dalam, fi itu di dalam. Artinya setan itu lebih dekat lagi kepada kita daripada kepada Adam dan Hawa. Bahasa kasarnya, Adam saja yang jauh dari setan, selesai. Apalagi kita yang sudah ada dalam diri kita dia. Setan itu sudah bertempat di diri kita. Fi. Dulu Adam ilah. Adam dan setan yang masih berjarak saja bisa tergelincir. Apalagi setan yang sudah ada dalam diri kita. Siapa yang bisa menyelamatkan kita lagi itu Pak Ibu? Tidak ada. Maka mustahil manusia selamat dari setan. Mustahil. Karena setan sudah berada dalam diri kita. Adam saja masih di luar, masih jauh, dapat juga. Apalagi kita yang sudah bertempat di hati kita dia. Itu kenapa tidak ada yang bisa menyelamatkan kita di waswas setan kecuali hanya Allah. Itu kenapa kita isti'azahnya setiap hari itu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Kenapa? Kalau kita ingin memenangkan pertarungan melawan setan, kita dekati saja pemiliknya. Ibu kalau tidak mampu melawan anjing yang buas itu, anjing yang galak itu, yang apa itu, anjing yang itu
Ayo. Jangan ibu lah jangan pak lawannya nilai. Tamu saya pemilik anjing tu dah. Pak kau anjing pak bayu kau ya, takut mah ya. Kabek lah ya. Nyo kabek aman tak tu mah? Ya tak? Begitu pula ya Allah dan nak takluk melawan setan tu. Nyo setan kau milik engkau, kabeknya di kabek Tuhan tu. Aman tak tu? Jadi apa ibu? Itu kenapa waswas ilah. Lalu kata setan tadi, Adam, maukah engkau saya tunjukkan pohon khuldi, pohon kekekalan? Engkau tidak akan mati-mati. Engkau selamanya di sini, tidak akan mati-mati. Jadi memang Bapak Ibu, yang diinginkan manusia ini setan tahu. Apa yang diinginkan manusia? Satu, tidak mati. Manusia ini Bapak Ibu tidak ada yang ingin mati. Setan tahu tu. Maka ditawari pohon keabadian, khuldi namanya. Engkau tak akan mati. Kalau saya survei Bapak Ibu sekarang nih, saya kasih angket, siapa yang ingin mati malam ini? Tak yakin saya ada jawab tu Pak. Bapak Ibu setua-tua orang tetap ingin hidup juga. Padahal hidupnya sudah susah. Kalau lah tua tu kan susah tu Pak. Saya tak melihat orang tua tu Pak Ibu, makin senang dia makin tua. Makin tua tu dia makin susah. Bapak Ibu makin lama dia penyakit makin banyak, percayalah kamu. Enak. Ambo tak pernah mencari orang tua kau makin hari makin sehat. Yang ada orang tua kau makin tua makin berpenyakit. Karena memang begitu konsekuensi usia panjang. Dia akan dikembalikan ke usia paling lemah. Tapi tetap juga manusia tak mau mati. Dia tetap ingin hidup juga. Dan setan tahu itu. Maka ditawarilah pohon kekekalan yang tak akan mati-mati. Pohon khuldi namanya. Yang kedua yang diinginkan manusia itu mulkin layabla, kerajaan kekuasaan yang tak pernah hilang. Manusia aku Pak Ibu, kalau punya kekuasaan akan takut hilang kekuasaannya. Itu maka ada yang minta 3 periode bagai. Ada yang minta seumur hidup bagai. Ya tak? Itu karena takut kehilangan kekuasaan tu. Makanya ada namanya post power syndrome. Ya tak? Orang yang kehilangan jabatan kekuasaan tu dia bingung. Karena selama ini dia dihormati. Ya, dia dijemput, diantar. Pintu dibukakan, karpet dibentangkan, tas dibawakan. Semua dirawat, semua difasilitasi. Sekarang hilang. Maka dia stres. Itu maka pejabat-pejabat kalau mulai ke pensiun Pak, stres. Kenapa? Manusia takut kehilangan kekuasaan dan setan tahu itu. Itu kenapa ditawari ke Adam itu 2. Hidup yang abadi secara khuldi namanya. Dan kekuasaan jabatan yang tak pernah hilang. Manusia itu paling takut kehilangan apa yang dimilikinya. Pasti itu. Mulkin itu apa yang dimilikinya tidak hilang. Makanya kita takut itu Pak Ibu, karena takut itu atas sesuatu yang akan hilang. Ibu takut kehilangan anak, enak, karena merasa milik kita. Tapi anak kau jawab tadi. Takut kehilangan suami, ya tak? Takut kehilangan harta. Itu ketakutan-ketakutan terhadap mulkin namanya, kepemilikan. Kalau kau dah ingin kehilangan itu, nih, cobalah yang ini. Itu yang diwaswaskan Pak. Jadi setan itu tahu persis Pak Ibu, apa yang menjadi keinginan kita, dia akan datang mewaswas lewat itu. Bapak Ibu yang ahli ibadah akan diwaswasnya dengan ibadah, tapi hatinya kemudian dilencengkan setan. Itu hebatnya dia tuh Pak. Ya tak? Lalu apa yang terjadi? Fa'akala minhuma, Adam dan Hawa memakan dari pohon abadi itu, sajarah khuldi. Maka tampaklah aurat keduanya. Ini yang dipahami para ulama, bahwa pohon yang dimaksud itu pohon majazi, pohon kiasan, pohon kias, bukan pohon yang kita lihat. Apa indikatornya? Tampaklah aurat mereka. Karena waktu kita menyentuh pohon itu aurat kita terbuka. Maka yang dimaksud pohon di sana itu adalah
hubungan suami istri. Makanya aurat mereka terbuka. Gitu. Maka ketika aurat mereka terbuka, watafika yaksifani alaihima min warakil jannah. Adam langsung bersama istrinya mencari, mengambil daun-daun sorga untuk menutupi aurat mereka. Bayangkan Pak, di situ tidak ada orang, hanya mereka berdua. Ketika aurat mereka tampak, mereka bergegas menutup auratnya. Mereka hanya suami istri yang ada di situ, untuk menunjukkan hingga kepada pasangan kita pun kita menjaga aurat kita, apalagi pada orang. Kan harusnya Nabi Adam dan Hawa tidak perlu ribut-ribut mencari pakaian, kan mereka berdua di situ. Kan suami istri tidak ada masalah. Di sinilah dipahami oleh sebagian, mohon maaf Bapak Ibu ya, ketika orang berhubungan suami istri itu tetap ada yang ditutupi. Karena Adam ketika dia berdua terbuka auratnya, langsung mereka tutup, padahal mereka berdua di surga, tidak ada orang lain. Begitu pentingnya menutup aurat, hingga kepada pasangan kita pun aurat kita ditutupi, apalagi pada orang lain. Jadi menutup aurat itu fitrah manusia. Coba Bapak Ibu perhatikanlah. Dalam Al-Quran panggilan manusia itu ada ya ayyuhan nas, ya ayyuhallazina amanu, ya bani Adam. Ada 3 panggilan itu. Ya ayyuhallazina amanu, itu orang beriman sejak Nabi Muhammad sampai hari kiamat. Itu ya ayyuhallazina amanu. Ya ayyuhan nas, semua manusia sejak Nabi Muhammad diutus sampai hari kiamat, semua manusia, mukmin atau kafir. Ya bani Adam, sejak Nabi Adam sampai hari kiamat. Hebatnya, setiap panggilan ya bani Adam, coba perhatikan Al-Quran, ada 5 kali kurang lebih. Setiap panggilan ya bani Adam selalu urusan pakaian. Ya bani Adam khuzu zinatakum inda kulli masjid. Hai anak Adam, pakai pakaianmu yang indah ketika pergi ke masjid. Semua ya bani Adam selalu urusan pakaian. Apa artinya itu? Menutup badan itu adalah fitrah manusia sejak Nabi Adam sampai hari kiamat. Kalau ada manusia yang suka tidak berpakaian, dia bukan anak Adam itu, anak setan itu. Karena anak Adam itu menutup aurat. Karena bapak kita, nenek moyang kita, Nabi Adam di sorga, ketika aurat mereka terbuka, mereka hanya suami istri, tetap mereka cari daun-daun sorga, agar aurat mereka tidak dilihat oleh pasangan mereka, bukan orang lain, pasangan dia. Begitu perkara menutup aurat ini pentingnya. Maka kalau ada manusia yang suka menampakkan auratnya, pasti dia bukan anak Adam. Pasti itu. Karena kalau anak Adam ini ciri-cirinya seperti perangai kakek moyangnya. Dia segera menutup aurat. Bahkan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca Al-Quran, baca kamus, yakhshifan, Allah bukan mengatakan yughati, yalbis, tapi yakhshifan, khasaf. Khasaf itu tutup yang tebal. Itu makanya gerhana matahari, gerhana bulan disebut khusuf. Gerhana bulan itu disebut khusuf. Kenapa gerhana? Karena gerhana itu tutupnya tebal. Kalau tutupnya tipis, tidak gerhana. Makanya ada salat khusuf namanya, salat gerhana. Kapan gerhana? Karena bulan tertutup oleh tutup yang tebal. Jadi manusia menutup auratnya, Nabi Adam yakhsifan, dengan tutup yang tebal, bukan tutup yang tipis. Ada orang menutup auratnya tapi tipis, tidak yakhsifan namanya itu. Yakhsifan itu menutup dengan tutup yang tebal. Makanya banyak juga orang kata Nabi, kasiat ariyat, dia berpakaian tapi telanjang. Banyak itu. Dia berpakaian tapi seperti telanjang, karena kita melihat juga tubuhnya. Makanya pakaian-pakaian senam itu cari itu. Yang bersepeda itu, Masya Allah tuh Pak. Saya heran, ada suami membawa istrinya rombongan bersepeda dengan pakai begitu. Di tengah laki-laki banyak, dia pakaikan istrinya pakaian begitu, lalu mengayuh sepeda sama-sama. Bayangkan bentuk tubuhnya, Pak. Itu isi dayus, suami dayus itu.
yang Allah haramkan surga untuk orang itu. Suami yang tak pernah, yang tak ada rasa cemburu di hatinya. Ada suami senang melihat istrinya ditonton orang dengan pakaian minim begitu. Itu dayus namanya itu. Ya, Allah haramkan surga untuk laki-laki begitu. Itu Pak. Ya. Nah itu kenapa yakhsifan. Karena yakhsifan itu tutupnya tebal. Makanya ibu-ibu kalau berpakaian memang tebal tutupnya. 3-4 lapis. Memang begitu aturan berpakaian. Ya toh? Jangan tipis. Ada ibu ada daster lalu kalau rumah. Nyamuk kain di pagar tu. Daster tu tipis tu ibu. Nampak lekukkan badan ibu tu mah. Itu. Tak boleh begitu. Jangankan ke orang lain, ke pasangan pun ada ya aturannya berpakaian itu. Nah, wa asa Adam rabbahu fagawa. Kata Allah, Adam bermaksiat kepada Tuhannya dan dia berbuat gawa. Ya, berbuat dosa. Gawa tu jadi bahasa Indonesia gawat, gawat. Ya. Jadi dulu kan pernah saya katakan Adam itu lupa. Dia lupa dengan aturan Allah. Walaupun Adam lupa, Allah tetap menganggapnya asa, maksiat. Adam lupa tapi dianggap maksiat. Umat Muhammad enggak, kalau lupa tak ada maksiat. Karena untuk umat Muhammad turun surah Al-Baqarah terakhir itu, Rabbana la tu'akhizna in nasina. Ya Allah, jangan kau kasih kami dosa kalau lupa. Nabi Adam lupa, fanasiya. Walakat ahidna Adam min qablu fanasiya, kata Allah. Adam lupa dengan janjinya, tapi lupanya Adam, kata Allah, asa, itu maksiat. Hebatnya umat Nabi Muhammad, Pak Ibu. Kita lupa tidak dihitung dosa, Pak. Nabi Adam lupa dihitung dosa. Maka kurang rahmat apalagi Allah kepada kita ni, Pak. Ya. Tidak sedikit maksiat yang kita lakukan karena lupa, tapi oleh Allah tidak dihitung dosa. Karena turun Al-Baqarah ayat terakhir itu. Itu kenapa Nabi bergembira. Kenapa Nabi gembira? Kata Nabi, turun ayat terakhir Al-Baqarah itu saya gembira. Kenapa? Umat saya tidak akan dibebani dosa kalau mereka lupa. Tidak seperti umat lalu. Umat lalu salah, lupa, tetap dosa dianggap, dihitung. Jadi Adam itu kata Allah asa. Dia bermaksiat kepada Allah dan gawa, dan dia berbuat salah, sesat, gawat. Itu. Ada pertanyaan dulu Pak Ibu? Nah ya. Silakan. Gara-gara puasa kok. Tak bangki pangana. Maksiat itu artinya pembangkangan. Pembangkangan itu harus dengan kesadaran. Orang yang tidak sadar dia membangkang, tidak dianggap pembangkangan. Salah satu yang tidak sadar itu yang lupa. Makanya yang dianggap tidak berdosa itu kalau berbuat salah, satu yang lupa, yang tidur, yang belum balik. Karena semua dianggap tidak dengan kesadaran. Makanya orang gila tidak dibebani dosa. Karena dia dianggap seperti orang lupa, tidak sadar dia. Karena itulah kejahatan atau maksiat baru disebut maksiat kalau dengan kesadaran penuh kita lakukan. Tapi kalau lupa, enggak. Ibu makan puasa, kan? Labi 2 piring, tibu anak, enggak puasa mah. Puasa ya. Alhamdulillah, ibu tidak ada masalah. Kalau Nabi Adam, lah batal tuh. Ya Pak. Karena dianggap itu dosa. Harus ganti. Kalau kita enggak. Nah, jadi itu hebatnya kita nih Pak. Kesalahan yang kita lakukan atas dasar ketidaksengajaan tidak dihitung sebagai dosa. Nabi Adam asa. Padahal Allah sudah mengatakan fanasiya. Adam lupa, tapi tetap dihitung maksiat. Itulah rahmat Allah kepada kita. Kita lupa, maksiat yang itu tidak dianggap dosa. Dicatat iya, tapi tidak dianggap dosa. Maka Nabi Adam dihukum, diusir karena dianggap dosa.
walaupun atas dasar lupa. Nah, lalu kata Allah, summa jatabahu rabbuhu fataba alaih, maka Allah kemudian menariknya kembali dan menerima taubatnya Adam. Ini yang menarik Bapak Ibu ya, fataba alaih ini. Tadi yang diusir berdua, kan yang diusir Nabi Adam dan istrinya karena bersalah berdua, yang terbuka pakaiannya berdua, ya toh? Yang dikasih hukuman berdua. Tapi ketika bertobat berganti jadi tunggal, alaihi, bukan alaihima. Tadi kalau kita baca ayat sebelumnya, fawaswasalahuma, lahuma ya. Lalu fabadat lahuma sau'atuhuma, ya, fatafika yaksifani alaihima, semuanya ma, alaihima, semuanya alaihima. Tapi giliran bertobat, fataba alaihi, batuka dari hima menjadi hi. Tobat berganti dari dua ke satu. Kenapa satu jadi tobat, tidak berdua bertobat? Karena yang dipinta bertobat hanya Nabi Adam saja, walaupun yang bersalah bersama istri, karena dosa istri dipikulkan ke Adam. Inilah buktinya dosa istri ditanggung suami. Nah, itu maka ibu yang tidak patuh, ibu protes ke kami lah. Protes apa lagi ibu? Dosa-dosa ibu itu akan dibebankan ke pundak kami. Nih buktinya nih. Ibu amal ibu sedikit, dan dengan amal sedikit ibu berhak masuk surga. Karena dosa ibu, kalau kami tidak mendidik ibu, kami yang akan memikul dosa ibu. Makanya yang diperintahkan bertobat itu hanya Nabi Adam, fataba alaih, bukan fataba alaihima. Padahal di ayat di atas sebelumnya alaihima, 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 alaihima. Begitu taubat, alaihi. Itu betapa hebatnya tanggung jawab suami itu ibu. Wajar Nabi berkata, andai dibolehkan makhluk sujud ke makhluk, maka istri yang saya perintahkan sujud ke suaminya. Bukan ayah, bukan anak ke ayahnya, istri ke suaminya. Itu pilihan ibu selama ada suami tidak ada, kecuali ibu patuh mengabdi saja pada dia. Karena semua ditanggung dia. Nafkah dia tanggung, dosa dia tanggung. Ibu masuk surga, tanggungan dia juga. Itu. Begitu hebatnya ya seorang suami itu ibu. Jadi ibu rendahkannya. Itu maka ibu mengecek, tidak boleh tinggi darinya suaranya. Ya tu. Banyak tanggung sadonya ibu tu. Tu contoh Nabi Adam tu ha. Hendak kecil ibu lama rasa hidup baliknya patang ke lah sanang lah saja. Silakan Pak. Mengenai pakaian yang sekarang kita lihat di mall-mall itu malah laki-laki ini yang pakaian pendek, sementara istri bikin hot. Karena dia itu Iya, celana pendek itu tidak apa-apa sepanjang auratnya ditutupi. Kan aurat laki-laki pusat dan lutut. Kalau ada orang pakai celana ayam, dia pakai baju boxen saja atau tidak pakai bajunya Pak, pusat je lutut, tu pakai kamol le Pak. Baala. Sumayang saya boleh. Cuman kurang akal saja, makanya sumayang itu. Kan pakaian itu bukan hanya soal menutup aurat, ada soal keindahan. Allah turunkan kamu pakaian bukan hanya menutupi aurat, tapi warisan sebagai perhiasan. Ambo bisa anda ibu pakai baju oblong ambo kamari, pakai celana ambo pakai baju oblong, nak pakai peci ambo lah ceramah ambo. Bolehnya Pak. Ambo kan menutup aurat mah, cuman tak pantas, tak indah. Karena pakaian ambo ndak itu yang indah untuk duduk sekolah. Pakaian tidak hanya selalu soal menutup aurat, ada soal keindahan. Kalau begitu indahnya saja, makanya khuzu zinatakum inda kulli masjid, bukan pakai pakaianmu masuk masjid, pakai perhiasanmu ketika ke masjid. Perhiasan itu cari pakaian yang indah ke masjid. Itu maksudnya. Kalau ibu-ibu memang auratnya begitu. Tak boleh tampak kecuali muka dan telapak tangan. Lebih dari itu wajib tutup. Bahkan yang cantik-cantik, yang masih yang masih fresh itu,
yang glowing itu tutup semua. Kecuali ibu-ibu yang sudah tua. Boleh buka. Nanti baca di surat An-Nur ayat 60. Wal qawaid minan nisa allati la yarjuna nikahan fala junaha alaihinna ayadna siyabahunna. Perempuan-perempuan tua yang sudah tidak lagi berharap menikah. Dak niu laki-laki lah Maka perempuan yang begitu boleh membuka auratnya selama tidak bertabarut. Jadi ibu-ibu yang sudah 55 60 lah. Itu kalau kau pakai tak pakai jilbab kau pasan usah. Kak salah. Kalau pakai rok mini ustaz, cubalah. Anak cucu Nabi Adam. Kita ini kalau berbuat salah karena lupa tidak dibebani dosa. Nabi Adam itu salahnya karena lupa. Nabi Adam. Ada yang sengaja, ada yang lupa. Oh, kalau berulang-ulang sengaja tuh. Ada kalanya kita lupa. Ya kayak tadilah bulan puasa apa pulang minum air segala. Itu maksiat itu. Maksiat tu kan Allah larang minum, buat minum tak maksiat nama itu. Tapi lupa kata Allah rezeki. Kalau Nabi Adam dihukum langsung tu. Gitu. Nah, itulah Pak Ibu ya. Itu alasannya kenapa ya berganti damir dari 2 ke 1 dalam konteks tobat Nabi Adam, untuk menunjukkan bahawa ya isteri Nabi Adam itu tidak dibebani dosa saat yang berdosa itu berdua. Jadi suami saja. Itu makanya ada sahabat dulu ketika melakukan hubungan suami istri di siang Ramadan, kan harus kafarat tuh. Nabi hanya menyuruh suaminya bayar kafarat. Kau merdekakan budak atau puasa 2 bulan atau beri 60 orang miskin. Kalau enggak, kata Nabi nih, bawa korma, bawa kasih istrimu makan. Istrinya tidak ada disuruh bayar kafarat. Walaupun yang melakukan salah berdua, tapi tetap suami bayar kafarat. Istri tidak. Itu aman mana? Pokoknya ibu aman lah. Ya, aman lah. Jadi ibu-ibu. Begitulah. Tapi ibu-ibu jangan lama-lama lah. Bobek dosa kan dapat tanggung manga. Ada kena fikir lah. Tidak bisa begitu ibu. Ibu tetap jaga diri. Kalau ibu tak dididik suami ibu, baru itu yang berdosanya tanggung suami. Tapi kalau lainnya kecil ibu tanggung surang. Seperti Nabi Nuh kan, istrinya tangka, ini lainnya kecean. Besok Nabi Nuh berlepas diri. Nabi Lut juga begitu, dari kecean, tangka aja berlepas diri. Kami lagi kecean, ibu-ibu mada aja, tangka aja. Besok di sidang, tapi dosanya ditanggung dek suami Tuhan. Kecek suami ibu, kau tangka tu, ada ada kecean ada. Gitu. Jadi kalau ibu mulai patuh, kalau bersalah tanggunglah suami ibu. Begitulah ibu papa ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.